Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang gross profit margin atau rasio laba kotor. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama itu ada Lailatul Rahmah wal Khair, NIM 195211-252. Yang kedua ada Oktavia Nur Fitriani, NIM 195211-281. Yang ketiga ada Intan Nur Ashifa, NIM 195211-294. Yang terakhir ada saya sendiri, Durotun Hilma, NIM 195211-298. Adapun topik yang akan kita bahas dalam materi gross profit margin ini, yang pertama itu ada tentang pengertian gross profit margin itu sendiri dan standar pengukuran gross profit margin. Lalu ada fungsi gross profit margin dan manfaat gross profit margin. Yang ketiga itu ada tentang strategi penetapan harga berbasis margin. Yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi gross profit margin. Kita langsung ke topiknya aja. Yang pertama, pengertian rasio laba kotor atau gross profit margin. Gross profit margin adalah persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Menurut Lukman Syamsuddin 2007 menyatakan bahwa gross profit margin merupakan persentase dari laba kotor atau sales cost of goods sold dibandingkan dengan sales. Semakin besar gross profit margin, semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan cost of goods sold relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales. Demikian sebaliknya. Semakin rendah gross profit margin, semakin kurang baik operasi perusahaan. Rasio gross profit margin ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Sedangkan untuk mengetahui laba kotor, dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Dalam laporan laba rugi perusahaan, harga pokok penjualan sangat memperhitungkan biaya langsung produksi dan produk perusahaan tersebut. Rasio gross profit margin ini bisa dihitung pada setiap produk yang dimiliki sebuah perusahaan, selama dapat membedakan biaya langsung untuk memproduksi setiap produknya masing-masing. Materi yang selanjutnya yaitu tentang standar pengukuran rasio laba kotor atau gross profit margin. Adapun rumusnya, gross profit margin atau GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikalikan 100%. Menurut Imade Sudana 2011 menyatakan rasio ini menggambarkan efisiensi yang dicapai oleh bagian produksi. Gross profit margin mencerminkan atau menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan, atau bila rasio ini dikurangkan terhadap angka 100%, maka akan menunjukkan jumlah yang tersisa untuk menutup biaya operasi dan laba bersih. Data gross profit margin dari beberapa periode akan dapat memberikan informasi tentang kecenderungan gross profit margin yang diperoleh, dan bila dibandingkan standar rasio akan diketahui apakah margin yang diperoleh perusahaan sudah tinggi atau sebaliknya. Menurut Harahap 2002, rasio menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Gross profit margin atau rasio laba kotor berfungsi untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan bahan baku produksi dan tenaga kerja yang bertugas memproduksi ataupun menjual barang. Sederhananya, rasio ini menjadi tolak ukur mengenai tingkat efisiensi perusahaan dalam memproduksi dan menghasilkan laba. Rasio laba kotor tidak hanya memberikan informasi mengenai keuntungan yang didapatkan dari kegiatan bisnis pada manajemen maupun investor, melainkan juga memberikan mengenai kondisi kesehatan perusahaan. Jika rasio menunjukkan angka harga pokok penjualan lebih rendah dari angka penjualan, maka semakin efisien pula kegiatan operasional perusahaan. Apabila sebaliknya, artinya efisiensi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional tergolong kurang baik. Manfaat rasio laba kotor atau gross profit margin. Laba yang diperoleh perusahaan memiliki pengaruh dan manfaat untuk suatu perusahaan.
Salah satunya, laba yang diperoleh sebelum dikurangi dengan biaya-biaya atau disebut dengan laba kotor menggunakan rasio laba kotor atau gross profit margin sebagai perbandingan perolehan laba kotor dari satu periode ke periode selanjutnya, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari setiap rupiah penjualan yang berfungsi untuk mengendalikan dan menutupi biaya-biaya produksi, biaya operasi, biaya modal, pajak penghasilan, dan biaya lain-lain. Menurut Hendra S. Raharja Putra 2011 menyatakan manfaat dari analisis gross profit margin antara lain untuk perusahaan besar atau wholesalers maupun pengajar retailer, gross profit margin menjadi perhatian utama. Karena dari indikasi ini dapat terlihat segera berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Berawal dari indikasi ini, perusahaan dapat mencari pemasok yang memberikan harga lebih rendah atau melakukan negosiasi. Bagi perusahaan manufaktur, indikasi ini dapat dijadikan sebagai langkah awal melakukan penghematan biaya dengan mencari pos-pos mana yang perlu diperbaiki. Pembahasan selanjutnya ada kelemahan dari gross profit margin. Penggunaan rasio ini selain memiliki manfaat dalam menentukan bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan, juga memiliki kelemahan karena rasio ini hanya memberitahukan besarnya keuntungan kotor dari penjualan yang dilakukan perusahaan tanpa memasukkan struktur biaya yang ada pada perusahaan. Atau bisa dikatakan bahwa gross profit margin ini merupakan tolak ukur perhitungan tingkat efisiensi perusahaan dalam memproduksi dan menghasilkan laba bersih yang sehat, sekaligus untuk memudahkan menentukan langkah bisnis perusahaan ke depannya dalam memproduksi atau menjual satu atau lebih produk sebelum biaya tambahan dikurangi. Misalnya, bila rasio GPM tinggi, maka posisi perusahaan berada pada level yang baik untuk bisa memiliki margin laba operasi dan laba yang kuat. Sedangkan untuk bisnis perusahaan yang baru, bila rasio GPM tinggi, maka semakin cepat juga untuk perusahaan mencapai titik impas dan berpeluang mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnis. Kemudian, pembahasan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor atau gross profit margin. Laba kotor yang diperoleh dari periode ke periode pastilah berubah-ubah. Perubahan ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor dengan alasan tertentu, baik dari dalam perusahaan maupun dari kondisi luar perusahaan. Menurut Kashmir 2012 menyatakan bahwa perubahan laba kotor disebabkan oleh 3 faktor, yaitu berubahnya harga jual. Artinya berubahnya harga jual yang dianggarkan dengan harga jual pada periode sebelumnya dengan alasan tertentu yang berdampak terhadap perolehan dari nilai jual tersebut. Kedua, berubahnya jumlah kuantitas volume barang yang dijual. Artinya perubahan jumlah barang yang dijual dari jumlah yang dianggarkan dengan jumlah periode sebelumnya dengan alasan tertentu. Misalnya, dari jumlah yang ditargetkan akan mengakibatkan perubahan perolehan dari nilai jual tersebut. Kemudian ketiga, berubahnya harga pokok penjualan. Artinya perubahan harga pokok penjualan dari yang dianggarkan dengan harga pokok penjualan pada periode sebelumnya dengan alasan tertentu. Misalnya, karena adanya kenaikan atau penurunan harga bahan baku atau akibat kenaikan dari biaya-biaya yang dibebankan dari sebelumnya. Materi yang selanjutnya adalah strategi penetapan harga berbasis margin. Rasio gross profit margin atau disingkat dengan GPM seringkali ditentukan oleh strategi penetapan harga. Umumnya, cara harga suatu produk didasarkan pada harga pasar yang kompetitif, atau bisa dikatakan dengan memberikan harga yang sama rata dengan pesaing sehingga bisa menerima margin yang standar. Beda halnya pada beberapa kasus, ada juga yang membayar harga jauh lebih rendah daripada pasar dan rela menerima margin kotor yang lebih rendah juga. Margin yang menurun ini dapat meningkatkan penjualan, karena secara tidak langsung menawarkan titik harga yang terbaik. Namun, di saat yang sama, hal ini juga dapat menjadi bumerang apabila pesaing juga menurunkan harga. Maka dari itu, bisa dilakukan strategi lainnya dengan cara menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pasar
untuk memaksimalkan margin. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa GPM tidak bisa diabaikan dalam perusahaan, karena selain memberikan informasi mengenai keuntungan yang didapatkan dari kegiatan bisnis yang dijalankan, rasio gross profit margin juga dapat memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan perusahaan, di mana jika rasio GPM ini menunjukkan angka harga pokok penjualan lebih rendah dari angka penjualan, maka kegiatan operasional perusahaan semakin efisien. Jika sebaliknya, maka efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan kurang baik atau belum berhasil. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.